Bima menginap di hotel mewah di Balikpapan sendirian. Tapi tiap malam suara dari kamar sebelah bikin dia nggak bisa tidur. Suara air shower, kursi diseret, kadang suara orang menangis. Anehnya, kamar sebelah itu kosong. Berani dengerin sampai habis? Bima, supervisor tambang, sedang transit 2 malam di Balikpapan. Ia menginap di hotel berbintang 5, lantai 12, kamar 1207. Saat check-in, resepsionisnya hanya tersenyum kaku saat menyerahkan kunci. "Kalau malam terlalu berisik, bilang aja ya Pak," ucapnya. Bima tertawa. "Kenapa? Banyak anak muda." Petugas itu tidak menjawab, hanya menunduk sebentar. Malam pertama berjalan biasa sampai jam 2 dini hari. Bima yang sedang membaca laporan mendengar suara air menyala di kamar sebelah, lalu suara kursi diseret, lalu suara langkah cepat bolak-balik seperti orang gelisah. Ia menempelkan telinga ke dinding, suara tangisan pelan terdengar, suara perempuan. Paginya ia bertanya ke housekeeping, "Pak, kamar sebelah saya itu 1206, penghuninya siapa ya? Sepertinya semalam nggak bisa tidur." Petugas itu menatapnya lama. "Maaf Pak, kamar 1206 belum dibuka sejak renovasi. Sudah 2 bulan kosong." Bima mengernyit, "Tapi saya dengar suara air, kursi, nangis." Petugas hanya mengucap, "Kadang memang suka ada yang nunggu di sana Pak." Malam kedua, Bima sengaja merekam suara dari dinding kamar. Ia letakkan HP di dekat tembok. Ia tertidur jam 11. Pukul 3 dini hari ia terbangun, dingin, sangat dingin, AC-nya mati, tapi nafasnya membentuk embun. Suara tangisan terdengar jelas dari sebelah, tapi lebih keras, lebih menyayat. Seperti seseorang sedang menyesali sesuatu berulang-ulang. Bima bangkit dan tempelkan telinga ke dinding. Tiba-tiba, tok tok tok, seseorang mengetuk dari sisi seberang dinding, tepat di belakang kepalanya. Bima melompat mundur, kemudian suara kursi diseret pelan ke arah tembok lalu diam. Esok paginya ia putuskan pindah kamar, tapi sebelum check out, ia memberanikan diri bertanya lagi ke petugas lobi. Apa yang sebenarnya terjadi di kamar 1206? Petugas yang sama menatap Bima lalu menjawab pelan. "Dulu ada tamu perempuan. Dia menunggu kekasihnya yang katanya akan datang menyusul. Tapi kekasihnya batal. Dan si tamu nggak pernah keluar kamar. 3 hari kemudian tubuhnya ditemukan di kamar mandi, bunuh diri." Bima menelan ludah. "Jadi suara tangisan itu?" Petugas hanya berkata, "Mungkin dia masih nunggu." Sampai sekarang suara tangisan dari kamar 1206 masih terdengar, tapi hanya tamu di kamar 1207 yang bisa mendengarnya. Kalau kamu menginap sendirian di hotel dan suara dari kamar sebelah terdengar seperti seseorang yang menunggu, mungkin memang ada yang belum selesai, menunggu kepergian terakhirnya. Kalau kamu suka cerita-cerita mencekam seperti ini, tonton juga seri lainnya di channel ini. Jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng, dan tulis di komentar. Dan terakhir, kalau kamu menginap sendirian, pastikan kamar sebelah memang kosong.